Dalam video ini, kita akan membahas transportasi pasif. Transportasi pasif adalah ketika partikel bergerak melalui membran sel dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi. Juga digambarkan sebagai gerakan sepanjang gradien konsentrasi. Apa saja sih jenis transportasi pasif? Mereka adalah difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Kita akan jelaskan difusi terlebih dahulu menggunakan larutan di wadah ini. Larutan adalah cairan dengan sesuatu yang larut di dalamnya. Warna aqua mewakili pelarut, artinya bagian cair dari larutan. Partikel kuning mewakili zat terlarut yang disebut solut. Struktur di tengah wadah mewakili membran sel semi-permeable, penghalang di mana hanya partikel dengan ukuran tertentu yang bisa lewat bebas. Jadi penting untuk dicatat bahwa meskipun difusi sering terjadi melintasi membran sel, difusi bisa terjadi dengan atau tanpa membran semi-permeable. Saat ini ada lebih banyak solut di kiri daripada di kanan, karena partikel solut bisa lewat melalui membran semi-permeable. Mereka akan bergerak secara alami dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Mereka akan terus melakukannya sampai kedua sisi wadah memiliki jumlah partikel solut yang hampir sama. Ini disebut mencapai keadaan kesetimbangan. Mari kita ulas apa yang telah kita bahas sejauh ini. Difusi adalah ketika partikel bergerak dari area konsentrasi tinggi ke rendah. Ini hanya terjadi Ini proses alami yang tidak menggunakan energi apapun. Berikut contoh difusi yang terjadi tanpa membran semi-permeable. Jika Anda menyemprotkan pewangi ruangan di sebuah kamar, orang di dekat Anda akan menciumnya segera. Tapi setelah beberapa waktu, tergantung ukuran kamar, orang yang lebih jauh juga akan mulai menciumnya. Ini karena molekul beraroma kecil berusaha mencapai kesetimbangan dengan menyebar merata di seluruh ruangan. Ingat, difusi adalah proses alami seperti bola yang bergulir menuruni bukit. Gerakan bola otomatis yang tidak memerlukan energi. Osmosis adalah difusi yang terjadi dengan molekul air. Mari kita lihat wadah lain di mana pelarutnya adalah air, tapi partikel solutnya lebih besar. Membran di bawah ini memiliki lubang yang terlalu kecil untuk solut bergerak, tapi air bisa lewat membran dengan bebas. Kali ini kita akan fokus pada gradien konsentrasi air daripada partikel solut. Meskipun partikel solut besar tidak bisa lewat membran, molekul air cukup kecil untuk lewat. Air bergerak bebas dari area konsentrasi tinggi ke rendah sampai kesetimbangan tercapai. Kesetimbangan berarti proporsi air terhadap partikel solut hampir sama di kedua sisi membran. Di dalam sel, osmosis berarti difusi air melewati membran sel. Air bisa masuk atau keluar sel melalui membran sampai sel mencapai keadaan kesetimbangan dengan lingkungannya. Jadi, seperti difusi, osmosis adalah pasif, tidak ada energi yang diperlukan. Ini hanya terjadi secara otomatis. Difusi terfasilitasi adalah jenis transportasi pasif di mana molekul difusi melalui saluran protein khusus di membran sel. Saluran protein bekerja seperti port atau terowongan khusus yang memungkinkan zat-zat ini masuk atau keluar sel. Difusi terfasilitasi juga terjadi ketika partikel bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Bagaimana Anda tahu itu dari kata difusi? Difusi terfasilitasi bekerja secara alami tanpa energi tambahan, sama seperti contoh difusi yang telah kita bahas sebelumnya. Difusi terfasilitasi umumnya terjadi dengan partikel yang sedikit lebih besar daripada partikel yang dapat menembus lapisan fosfolipid membran sel. Jadi, partikel tersebut bergerak masuk atau keluar sel mengikuti gradien konsentrasi dengan cara khusus melalui saluran protein. Singkatnya, difusi terfasilitasi adalah proses yang terjadi secara alami tanpa energi tambahan. Dan
Transport pasif adalah proses alami yang tidak memerlukan sel untuk mengeluarkan energi apapun. Jenis transport pasif adalah difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.